Hati-hati dalam membeli kabel HDMI. Niatnya cari yang murah, malah beli yang salah. Dan akhirnya cuma jadi sampah. Hai, Laikul Fari di sini. Di video kali ini aku akan bahas HDMI mana sih yang cocok buat kebutuhan live streaming pakai AT Mini Pro, pakai video switcher, vMix, OBS segala macamnya. Apakah cukup pakai kabel yang murah-murah aja atau kita perlu beli kabel yang paling premium harganya ratusan ribu sampai jutaan? Kita bahas di video ini. Kalau kebutuhan kalian cuma seperti ini nih, kameranya ada di depanku, aku bahkan bisa menyentuhnya. Itu mungkin cukup ya pakai kabel HDMI yang kayak gini aja. Ini kabel HDMI braided yang ya, pasaran ya. Harganya mungkin di kisaran 10.000 sampai 20 ribuan. Lupa juga nih aku beli berapa. Ini kualitasnya ya secukupnya aja gitu guys. Aku rasa sih dia bukan didesain untuk live streaming atau kebutuhan-kebutuhan yang pakai kamera. Kabel kayak gini mungkin kalau kalian mau pakai buat PS, buat komputer gitu ya masih oke-oke aja. Kemudian muncul kabel yang kedua, ini kabel HDMI yang nggak ada brandnya, tapi yang tebel seperti ini. Ini lumayan bagus juga. Kalau kalian pakai untuk di kebutuhan 3 meter sampai 5 meteran, ini masih aman, masih oke. Kemudian ada kabel yang lumayan mahal nih kayak gini. Ini kabelnya ada keterangan 4K x 2K. Lumayan mahal sih ini. Untuk ukuran yang 1 meternya aja kalau nggak salah di 40 sampai 50 ribuan. Nanti kalau kalian tertarik sama semua produk yang aku sebutin di video ini, silahkan cek aja link pembeliannya ada di description box. Jadi kalian bisa beli sesuai yang kalian butuhkan. Nah kemudian kalau kalian butuh kabel dengan panjang di atas 5 meter ya, 5 sampai 10 meter, kalian bisa beli yang ini nih. Ini mereknya Vention. Dulu aku pakainya ini nih. Jadi kabelnya warna biru seperti ini, gold plated, kemudian dia lumayan tebal juga. Aku udah nyobain yang merek Vention ini dari 5 meter, 8 meter, ada nggak? Ada. 8 meter sampai 10 meter masih aman. Buat kamera aman, buat nampilin ke monitor juga aman. Terus aku juga pernah maksain di 13 meter, ini masih aman. Tapi cuman untuk input satu ya. Karena untuk AT Mini Pro ini input satunya yang paling kuat. Kalau kita pakai 13 meter di input yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, itu udah nggak connect. Nah kadang aku butuh kabel HDMI yang lebih panjang. Nggak cukup 13 meter aja. Contohnya kalau misalnya aku mau nampilin AT Mini Pro di layar segede gitu ya. Mungkin buat program seperti ini, kalau di acara event, di wedding, segala macam gitu. Kadang kita butuh nampilin di monitor atau TV gede seperti itu. Yang mana nggak mungkin kalau jaraknya deket ya, paling nggak di atas 10 meter. Nah di sini aku nemu nih kabel HDMI yang support sampai 300 meter guys. Cuman aku nggak ada kebutuhan sampai 300 meter, jadi aku coba beli yang 20 meter aja. Dan kabelnya tuh segini ya ketika digulung. Sebenarnya ukurannya tuh nggak gede-gede banget. Ini karena dia di dalamnya tuh pakai fiber optik. Jadi di bagian sininya tuh dikonversi dulu jadi cahaya, dialirkan ke kabel, lalu di sini dikonversi lagi ke tampilan HDMI. Video ini bukan endorse ya, aku review jujur dan nggak dibayar siapapun. Selama aku pakai kabel HDMI fiber dari NYK ini sama sekali nggak ada kendala. Jadi benar-benar mau dipakai model gimana pun, HDMI-nya selalu bisa diandalkan. Cuman ya karena ini pakai fiber optik, kita harus lebih hati-hati ya. Karena namanya fiber optik itu kan di dalamnya kaca. Mungkin buat kalian yang belum ngerti apa itu fiber optik, bisa search dulu di Google kabel fiber optik itu yang gimana. Jadi aku jelasin sedikit yang emang aku taunya juga cuma sedikit. Dia tuh kaca terus dialirkan cahaya di situ guys. Kalau kabel HDMI biasanya dia pakai kawat tembaga. Jadi yang dialirkan itu adalah sinyal listrik. Nah kalau fiber optik yang dialirkan itu cahaya dan di dalamnya kaca. Jadi mungkin dia lebih harus hati-hati lagi dalam kalian menggulung. Kemudian kalau kalian taruh ini di tempat orang lalu lalang, mungkin perlu diamanin pakai karpet gitu, di bawah karpet atau dikasih cushion gitulah biar nggak langsung keinjek orang. Walaupun kalau aku baca-baca reviewnya ini keinjek-injek dikit masih oke lah. Cuman jangan yang dihantam juga gitu ya. Yang keinjek-injek standar gitu ya masih oke lah. Bentukan kabelnya seperti ini ya. Jadi dia ada source dan ada display. Untuk source ini yang dikonekin ke sumber. Kalau kalian mau pakai kabel ini buat colok ke kamera, jadi yang dicolokin ke kamera adalah bagian source-nya. Terus ujung satunya yang tulisannya display, ini kalian colokin ke AT Mini Pro. Di sini aku masukin ke input nomor 3 ya. Sekarang kita coba nyalain kameranya dan kalian bisa lihat di bagian multi view dia udah connect tuh. Udah terhubung ya, nih. Fokusnya aku atur dulu. Nah. Delaynya gimana? Coba kita tes ya. Di sini aku play time code aja. Aku rekam di kameranya juga ya. Oke. Synchronize.
Nice. Nah, untuk delaynya seperti ini ya. Ini sebenarnya aku nggak perlu demonstrasiin jalan-jalan ke sana pun. Kalian percaya kan ini 20 meter dan koneksinya tuh lancar-lancar aja nih. Nah, itu kan kalau kalian mau pakai kabel ini buat konekin ke kamera. Sekarang kalau misalnya kalian mau outputin tampilan ATM ini ke TV, di situ aku udah ada TV. Jadi dibalik guys, yang dicolokin ke ATM justru bagian source-nya. Ya kalian perlu ngingetnya yang display artinya monitor atau menampilkan. Jadi yang bagian display ini kita bakalan colokin ke TV di sebelah sana. Aku colokin ke sini ya, bagian output. Kemudian ini aku ulurin ke belakang. Sebenarnya demonstrasiin nggak perlu gini-gini amat ya. Tapi nggak apa-apa. Demi realistisitas. Apaan tuh realistisitas? Terlihat realistis gitu. Oh ya, kalau kalian tertarik sama pembahasan detail untuk TV-nya dan stand segala macem, kalian bisa cek videonya dari sebelah sana ya. Ini kita pindah dulu HDMI source-nya ke HDMI 1. Tada! Gokil ya, gede banget. Ini TV ukuran 65 inch guys. Cocok banget kalau kalian pakai di event, mungkin wedding atau event-event yang indoor gitu. Buat tampilan apa yang sedang live atau programnya ya. Ini aku demonstrasiin multi-view supaya kalian bisa lihat dulu. Dan kalau dijadiin program jadinya kayak gini. Nah, ini dia jadi looping gitu ya. Ini dijadiin program seperti ini. Kalian lihat perbandinganku dengan TV-nya. Oh, lumayan juga ya. Jadi dengan setup yang seperti ini kita bisa cek. Nah, ini suaranya agak gema nih guys. Kita harus mute ya di TV-nya. Nah, tes, oke. Jadi dengan setup seperti ini kita bisa multicam seperti ini ya. Wow, gokil sih. Misalnya di acara wedding, pasti orang-orang pada seneng deh lihat muka mereka tampil di TV segede itu. Dan dengan kabel 20 meter, aku rasa untuk kebutuhan indoor udah cukup sih. Kalau kalian butuh yang lebih gede lagi, di Tokopedia dia ngeklaim bisa sampai 300 meter nih. Cuman ngapain kalian beli kabel HDMI sampai 300 meter? Aku rasa itu nggak bijak sih. Kabel HDMI itu peruntukannya untuk industri kecil gitu, event kecil. Kalau kalian eventnya lebih gede, aku saranin pakai SDI aja yang lebih dapat diandalkan. Atau kalau kalian nggak mau repot ya bisa pakai wireless seperti ini aja. Jadi aku rasa pakai kabel 20 meter, 30 meter, ya maksimal di 50 meteran lah udah cukup. Kita coba cek kabel HDMI yang 50 meter tuh harganya berapaan. Yang merek sama itu di kisaran 460.000. Gimana menurut kalian? Ya masih oke lah ya. Ini dia bisa sampai 4K 60 Hz. Support HDR dan HDCP 2.2. Aku rasa untuk kebutuhan indoor ataupun outdoor tapi yang skala kecil 50 meter udah cukup banget sih. Cuman aku belum ada kesempatan untuk nyobain yang 50 meter itu. Karena aku sendiri merasa nggak butuh guys HDMI sepanjang itu. Ini pakai kabel 20 meter aja, ATM ini aku taruh di lantai 2 dan aku syuting di lantai 3. Itu bisa banget aman dan aku nggak rapi-rapiin juga tuh. Lewat jendela, lewat tangga muter-muter gitu masih cukup 20 meter. Jadi aku ngerasa nggak perlu ngetes yang 50 meter. Tapi kalau emang banyak yang request, nanti aku bakalan coba korbanin deh buat beli yang 50 meter dan kita coba cek apakah koneksinya masih lancar atau enggak. Dari tadi juga kalian udah lihat di belakang ya, dia lancar-lancar aja. Kabel HDMI ini walaupun pakai optik, dia berlaku seperti HDMI biasa aja, HDMI normal. Bisa nganterin suara juga, kayak tadi kan kalian udah denger ya suaranya agak gema dikit. Artinya suara dari si ATM Mini Pro ini juga udah masuk ke TV sana. Nah seperti biasa di akhir video aku selalu bilang kalau masih banyak banget yang bisa kita bahas dari ATM Mini Pro ini, dari dunia live streaming, switcher dan segala macamnya. Cuman nggak mungkin kalau kita bahas dalam satu video. Jadi buat kalian yang ada pertanyaan, kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti kita lanjutin di video selanjutnya. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya atau di kolom komentar. Matur nuwun.